Menurut naskah Carita Parahyangan, Raja Pajajaran terakhir adalah Nusa Mulia, atau dalam Pustaka Wangsakerta dikenal dengan nama Raga Mulia Prabu Surya Kencana. Ia merupakan pemimpin kerajaan Sunda Galuh terakhir. Prabu Raga Mulia Surya Kencana memimpin kerajaan Pajajaran ini tidak dari Pakuan, melainkan dari Pulau Sari, sehingga dikenal sebagai Ratu Pucuk Umum Pulau Sari. Ibu kota kerajaan Pajajaran masih tetap ada di Pakuan, sedangkan Pulau Sari ini sebagai kabuyutan atau daerah yang dikeramatkan gitu ya. Di tempat inilah Prabu Raga Mulia yang bertahta gitu ya, tanpa mahkota, mendekatkan diri kepada Tuhan, memilih ya Pulau Sari sebagai kabuyutan bukan kebetulan semata. Pertimbangannya adalah di sanalah pernah berdiri kerajaan Salakanegara, yaitu kerajaan pertama Sunda ya, berada di Pulau Sari. Mungkin pemilihan tempat ini berdasarkan petunjuk spiritual tentang harus kembalinya ke titik asal gitu ya, ke titik awal berdiri setelah peristiwa penyerbuan pasukan gabungan Cirebon gitu ya, Demak, Banten dan kerajaan lainnya untuk kesekian kalinya menyerbu benteng Pajajaran. Kerajaan Pajajaran dinyatakan sirna ya. Peristiwa ini diabadikan gitu ya dalam Pustaka Nusantara dengan kalimat Pajajaran sirna ing ekadasa sukla paksa wesaka masa sewulimang atus punjul siki ikang sakakala, atau Pajajaran lenyap pada tanggal 11 bagian terang bulan Wasaka tahun 1501 Saka. Atau peristiwa ini dikenal dengan sebutan Burak Pajajaran. Pasukan gabungan Banten ini juga baru bisa membobol benteng Pakuan setelah ditinggalkan raja selama 12 tahun. Ini membuktikan bagaimana tangguhnya pertahanan kerajaan Pajajaran pada saat itu. Apalagi kalau kita perhatikan dalam catatan sejarah Banten bahwa benteng Pakuan dapat dibobol gitu karena terjadi pengkhianatan orang dalam gitu. Dikisahkan seorang komandan kawal benteng Pakuan sakit hati lah gitu ya, karena tidak memperoleh kenaikan pangkat. Ia kemudian membantu saudaranya, seorang kepercayaan Panembahan Yusuf, untuk membantu pasukan khusus menyelinap ke dalam benteng. Itu ceritanya. Kendati benteng pertahanan Pakuan sudah dapat dibobol, pengejaran terhadap sang raja dan para pengikutnya terus dilakukan ya. Menurut naskah Pantun Bogor, Tegal Buleud di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi merupakan tempat perjalanan fisik terakhir Prabu Raga Mulia dan para pengikut setianya, karena sempat gagal ya menyeberang ke Nusa Larang karena terjadi badai di sana. Jadi di tengah suasana duka menyelimuti Pajajaran, sebelum moksa, Prabu Raga Mulia mengucapkan nasihat terakhir ya, yang kemudian orang Sunda dikenal dengan Wangsit Cilewangi. Ini bukan nasihat dan ungkapan terakhir biasa ya, dari seorang raja yang sedang berduka, sebab ternyata di dalamnya berisi nasihat dan prediksi tentang masa depan kerajaan, terutama kerajaan Pajajaran dan keturunannya. Prediksi Prabu Raga Mulia ini telah menunjukkan akurasi yang nyaris sempurna. Contohnya gitu ya, contohnya kedatangan orang Eropa atau Abo Bule yang disebut di dalam naskahnya. Bencana alam, dibomnya Nagasaki dan Hiroshima, sampai kemunculan beberapa raja penyelam merupakan hasil prediksi yang tidak bisa terbantahkan lagi. Hal penting lainnya yang telah diprediksi oleh Raja Pajajaran terakhir ini dan paling banyak menyedot perhatian adalah berdirinya kembali kerajaan Pajajaran, dipimpin oleh seorang ratu adil. Inilah harapan di tengah carut marutnya bangsa kita, tidak saja ditunggu-tunggu oleh bangsa Sunda, tetapi oleh seluruh rakyat Nusantara.
Prediksi kemunculan Ratu Adil ini didahului oleh munculnya budak Angon, budak janggotan, dan harus menemukan lebak Cawene. Inilah sebagian kecil dari prediksi Prabu Ragamulya Surya Kencana yang berkuasa dengan arif dan bijaksana.